Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat toli-toli yang berjudul Asal Mula Kelapa, Padi dan Kapas, ditulis oleh Ibrahim Saudah dan Abe Taufik. Begini ceritanya. Di suatu desa hiduplah seorang pemuda yang bernama Iso. Iso menikah dengan seorang wanita yang bernama Yengge. Desa mereka jauh dari keramaian karena mereka hidup di pedalaman. Sudah bertahun-tahun mereka hidup sebagai suami istri, tetapi mereka belum dikaruniai keturunan. Pekerjaan Iso hanya mengambil kayu bakar di gunung. Setiap hari kerjanya hanya mengambil kayu, kemudian dijual di desa sebelah. Karena hanya itu mata pencarian Iso, sehingga hidup mereka tidak ada peningkatan. Apalagi Iso berbadan lemah dan bukan tidur. Pada suatu hari, istrinya mengeluh karena kehabisan makanan. Suamiku, di dapur sudah tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Semua bahan makanan sudah habis. Sabarlah, istriku, apa hendak dikata? Di dalam rumah tidak ada apa-apa yang bisa dijual untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Semakin hari semakin bertambah parah, semakin bertambah susah kehidupannya, sehingga pikiran Iso jadi tidak karuan, sampai tidak sanggup lagi mengambil kayu. Iso hanya terbenung memikirkan kehidupannya, sehingga akhirnya mereka hanya bisa makan akar-akar kayu. Yengge selalu menyuruh suaminya untuk berusaha mendapatkan makanan atau mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup mereka. Suamiku, pergilah berusaha agar kita bisa makan. Saya bosan memakan akar-akar kayu. Karena setiap hari Yengge mengeluh, Iso terpaksa berpikir. Keesokan harinya, Iso pergi ke desa sebelah. Di desa itu, Iso mencari orang yang dapat memberinya utang. Setelah bertemu dengan orang yang dapat memberinya utang, hari itu juga Iso mulai berutang. Dan sejak hari itu, apabila kehabisan makanan, maka Iso pun menambah utangnya. Tidak berapa lama, utangnya menjadi banyak, sehingga Iso tidak mampu membayarnya. Oleh karena itu, Iso makin susah memikirkan kehidupannya dengan utang yang begitu banyak. Itulah sebabnya Iso jadi sakit. Semakin hari, semakin bertambah parah penyakitnya, karena tidak ada uang sepeser pun untuk membeli obat. Pada suatu hari, Iso berpesan kepada Yengge. Pesannya, istriku, jika besok lusa saya meninggal dan utang saya tidak dapat dibayar, carilah apa-apa yang tumbuh di atas kuburan saya, maka buahnya yang menjadi pembayar utang saya. Pesan itu tidak dilupakan Yengge. Di suatu hari, menjelang tengah hari, Iso pun meninggal dunia. Kabar meninggalnya sampai ke desa sebelah. Orang yang memberikan utang pun datang ke rumah Iso, bermaksud meminta atau menagih utang kepada Yengge. Apa hendak dikata? Dengan terpaksa, Yengge berkata kepada orang yang datang menagih utang tersebut, saya tidak punya apa-apa untuk membayar utang, jadi saya belum
belum bisa membayarnya. Maka pulanglah orang yang datang menagih utang tersebut. Selang berapa hari, orang itu datang dan datang lagi. Yengge berkata, sebaiknya begini saja. Suami saya pernah berpesan, jika ada sesuatu yang hidup di atas kuburan suami saya, maka buahnya yang menjadi pembayar utangnya. Maka Yengge dan penagih utang tersebut pergi ke kuburan itu. Yengge heran dan kaget melihat pohon yang tumbuh di atas kuburan suaminya. Di bagian kepala tumbuh pohon kelapa, dan di bagian kaki tumbuh pohon kapas, dan di bagian badan tumbuh pohon padi. Lama-kelamaan utang mereka dapat dibayar dengan buah atau hasil dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Hingga saat ini, siapa yang memiliki kelapa, padi, dan kapas pasti mempunyai utang, karena asalnya dari orang yang berutang. Pesan moral dari cerita rakyat Toli-Toli asal Niuk Bini Aikopa, bahwa setiap musibah yang menimpa diri kita haruslah dihadapi dengan penuh kesabaran, karena di balik musibah tersebut terkandung hikmah yang dalam. Demikian cerita asal mula kelapa padi dan kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.